Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Erdianto Effendi Channel dengan saya, Erdianto Effendi, dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Riau. Terkait dengan apa yang kita bahas hari ini adalah masalah penyerobotan. Nah, penyerobotan ini adalah tindak pidana yang termasuk paling populer. Nah, saya termasuk memasukkan tindak pidana ini dalam buku saya yang berjudul Delik-delik Populer di Tengah Masyarakat. Nah, mengapa ini populer? Karena ini terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat dan mungkin di seluruh Indonesia ini terjadi. Nah, penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dalam istilah sehari-hari kita akan menyebut tanah orang diserobot. Nah, bagaimana menyerobot tanah orang itu? Mengambil tanah orang tanpa hak. Seakan-akan itu tanah kita. Nah, yang terjadi banyak itu sebetulnya dengan cara pemalsuan. Memiliki tanah orang lain seakan-akan itu tanah kita. Itu biasanya dilakukan dengan dalam bentuk membuat surat, dan surat itu adalah pada umumnya surat palsu. Nah, surat palsu itu diatur dalam pasal 263 KUHP. Nah, kalau suratnya kemudian sudah terbukti itu palsu, maka secara keperdataan haknya juga menjadi batal. Oleh karena itu bukan tanah yang bersangkutan. Lalu kemudian bagaimana dengan pasal penyerobotan ini? Orang pada umumnya mengaitkan pasal 385 KUHP sebagai pasal penyerobotan. Dan ini, mohon maaf, banyak pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Bahkan mungkin di kalangan penegak hukum pun banyak yang secara keliru memahami apa yang dimaksud dengan pasal 385. Karena pasal 385 ini sudah populer dianggap sebagai pasal penyerobotan tanah. Padahal tidak. Dalam pasal 385 ini, yang dimaksud dalam pasal 385 itu adalah apabila orang secara sengaja mengalihkan hak keperdataan dalam bentuk menjual, kemudian menggadaikan, kemudian menjadikan hak tanggungan kepada pihak lain atau menyewakan, termasuk salah satunya saja menyewakan kepada pihak lain tanah yang diketahuinya sebagai tanah orang lain dan dia mengambil keuntungan dari situ. Nah, keuntungan dia di situ tidak harus, yang penting ada orang lain untung di situ, udah cukup. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ada orang lain yang untung oleh perbuatannya itu dan dia pasti tahu, harus tahu pasti bahwa itu tanah milik orang lain. Nah, bagaimana kalau tanah itu sengketa? Kalau tanah itu sengketa, ya tidak bisa. Itu harus ditunggu dulu putusannya secara perdata, siapa yang berhak. Itu yang dimaksud dengan prejudicial geschichte. Nah, itu yang harus menunggu siapa yang menjadi pemilik terhadap masalah keperdataannya. Baru kemudian, setelah ada putusan perdata, baru kemudian orang yang secara sudah tahu pasti, kemudian dia mengalihkan, menjual, menyewakan, menggadaikan kepada pihak lain, termasuk juga menghibahkan. Walaupun orang yang melakukan ini tidak untung ketika dia menghibahkan, ada orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan itu. Maka itu masuk dalam pasal 385. Jadi prinsipnya pasal 385 itu adalah termasuk sebagai istilah lainnya adalah penggelapan atas tanah. Penggelapan hak atas tanah. Nah, jadi apa kalau kita menduduki tanah orang, kita pakai tanah orang, ini tidak masuk dalam pasal 385 karena tanah itu tidak berpindah kepada pihak lain. Kapan dia masuk sebagai penyerobotan? Kalau kita menduduki tanah orang, kemudian bangun pondok, bangun rumah, itu tidak masuk sebagai pasal 385, tapi diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 60. Nah, ini yang dimaksud dengan penyerobotan tanah. Karena jelas-jelas peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, PRP ini, menentukan bahwa barang siapa menduduki lahan atau menguasai lahan tanpa hak atau tanpa izin dari yang berhak. Nah, itu dia. Jadi kalau penyerobotan yang dipahami di tengah masyarakat selama ini itu bukan rumusannya, rujukannya tidak diakomodir dalam pasal 385 KUHP, tapi diatur di dalam pasal dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960. Nah, jadi ini kita sampaikan, semoga tidak ada lagi kekeliruan dalam memahami tentang penyerobotan tanah. Mudah-mudahan kita semua tidak salah dalam memutuskan, tidak salah dalam menyidik, karena memutuskan dalam prinsipnya adalah lebih baik kita melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ingat itu, bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.